Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu yang dia bicarakan di belakangmu tentang kamu ya. Jadi untuk kamu yang punya seseorang, mungkin di depan kamu ya dia luar biasa baik, dia peduli, dia perhatian. Tapi di belakang kamu kita nggak pernah tahu. Atau mungkin sebaliknya, saat bersama kamu mungkin dia jarang muji kamu, jarang berkata-kata yang manis, yang sopan, yang halus. Tapi mungkin aja di belakang kamu ya dia banyak puji kamu. Kita akan baca yang dia bicarakan di belakangmu tentang kamu ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku. Oke, subscribe channel ini. Yang udah subscribe bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Kita akan langsung mulai baca sama-sama ya. Pembacaan kita adalah yang dia bicarakan di belakangmu tentang kamu ya. Sekarang fokus bayangkan si dia. Fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Yang dia bicarakan tentang aku di belakangku. Sekali lagi tanyakan dalam hati yang dia bicarakan tentang aku di belakangku. Sekali lagi tanyakan dalam hati yang dia bicarakan tentang aku di belakangku. Tarotku akan tebar kartunya. Kita akan mulai dari 4 buah cerita ya. Ada 4 buah kondisi si dianya seperti apa ya sama kamu, nanti kita akan eksplorasi ya. Masing-masing tarotku akan tambahkan 3 buah kartu ya. Kita punya 4 buah cerita awal. Oke, kita akan mulai dari cerita yang pertama. Kartu pertama yang muncul adalah kartu Queen of Swords ya. Ini cerita tentang masa depan yang lebih baik dan tentang ketidakadilan di masa lalu. Jadi ini adalah untuk kamu dan dia, di mana di masa lalu kalian punya histori kurang begitu menyenangkan. Mungkin dia pernah melukai kamu, menyakiti perasaan kamu, berbohong sama kamu, atau mungkin dia punya yang lain saat bersama kamu akhirnya terbongkar. Tapi akhirnya kamu bisa memaafkan dia dan dia menunjukkan perubahan yang baik. Di hadapan kamu dia oke. Tapi belakang kamu kita nggak pernah tahu, kita akan baca nanti ya. Cerita pertama untuk yang punya histori masa lalu yang kurang menyenangkan ya. Kita masuk ke cerita kedua. Kartu yang muncul adalah kartu 4 tongkat. Ini cerita tentang visi ya. 4 tongkat itu adalah saat Venus berada di Aries. Venus ini saat berada di Aries itu travelingnya sangat jauh. Sehingga saat di Aries energi dari Venus ini sangat lemah. Nah, ini adalah suatu hubungan, suatu kondisi di mana ya kan dia menjadi sosok orang yang memberikan visi, tujuan, tempat kamu bergantung. Dia sosok yang luar biasa. Tapi di belakang kamu kita akan baca nanti ya. Cerita yang ketiga. Kartu yang muncul kartu Magician ya. Ini tentang Mercury ya. Kartu Magician ini kamu sangat tahu betul bahwa dia seringkali bermuka dua di hadapan kamu. Bahwa kamu tahu betul ada rahasia-rahasia yang dia simpan di belakang kamu. Bahwa ada ketidakjujuran yang dia tutupi dengan rapi. Tapi di belakang kamu ketidakjujuran tentang apa kita akan baca ya. Cerita ketiga ini. Kita masuk ke cerita keempat. Kartu yang muncul adalah kartu King of Wands ya. Ini tentang sebuah cerita di mana dia adalah sosok yang menjadi panutan buat kamu. Dia adalah sosok yang bisa memberikan arah buat kamu. Dia adalah sosok yang ya benar-benar ya sosok yang sangat ideal buat kamu. Bahkan kamu mungkin ngefans sama dia ya. Tapi di belakang kamu dia seperti apa kita akan baca nanti ya. Kita akan mulai dari cerita yang pertama untuk kamu dan dia yang pernah punya pengalaman atau histori kurang menyenangkan di masa lalu.
Yang dia bicarakan tentang kamu, di belakang kamu. Kartu pertama adalah kartu Emperor ya. Kartu Emperor ini punya arti yang cukup positif di sini, bahwa di belakang kamu ya, dia membicarakan bahwa kamu memang sosok yang dominan. Bahwa kamu mungkin sosok yang ya cukup kaku, cukup keras. Namun di sisi lain, dia membicarakan juga bahwa kamu adalah sosok orang yang bisa mengarahkan dia. Orang yang bisa menghantarkan dia ke arah hidup yang lebih baik. Orang yang membimbing dia dan benar-benar selalu ada di sisi dia. Selanjutnya, kartu yang muncul adalah kartu Temperance. Ini memperkuat kartu pertama. Di belakang kamu ternyata dia bercerita bahwa tanpa kamu dia nggak tahu arah hidup mau kemana. Bahwa tanpa kamu ya dia kehilangan banyak hal, khususnya tujuan hidup kembali. Kemudian di sisi yang lain, dia juga bercerita bahwa kehadiran kamu adalah kehadiran seseorang yang membuat dia mampu mengatasi keraguan-keraguan hidup dia. Mungkin di masa lalu pernah ada cerita kurang nyaman di antara kalian. Mungkin pernah ada cerita nggak enak di antara kalian. Mungkin ada kesalahan yang dia buat. Namun ternyata kehadiran kamu membuat dia kembali menemukan jalan hidup yang tepat dan baik dalam hidup dia ya. Ternyata ini yang dia bicarakan di belakang kamu. Kita akan masuk ke cerita kedua untuk dia yang menunjukkan visi hidup sama kamu. Untuk dia yang bisa menjadi tempat kamu bergantung. Yang dia bicarakan di belakangmu tentang kamu. Kartu pertama adalah cerita 10 SWOT ya. Ternyata ada hal-hal kurang nyaman yang dia bicarakan, khususnya rahasia-rahasia kamu. 10 SWOT adalah cerita tentang pengkhianatan. Di sisi yang lain berarti di belakang kamu dia bercerita tentang hal-hal yang kamu harap kamu bisa percaya dia, tidak bercerita keluar, tapi ternyata dia sampaikan ke orang-orang selain kamu. Apa yang kamu percayakan pada dia ternyata ya dia nggak sebisa dipercaya itu. Cerita Sun di Gemini, terbongkarnya suatu rahasia, ada hal-hal yang ya tentang kamu yang cukup sensitif, cukup rahasia, ya dia nggak bisa jaga ya. Selanjutnya ada kartu Ace of Swords. Ini cukup positif di belakang kamu. Dia banyak bercerita bahwa ya kalian memiliki kesamaan pola pikir. Namun sekali lagi di belakang kamu kadangkala saat ada orang yang bertanya mendalam tentang hubungan kalian atau dia kenalan sama orang ya, yang mungkin dia tertarik gitu ya, atau mungkin dia merasa ada kedekatan saat cerita hubungannya kamu sama dia gimana, ya kita deket sih. Atau tapi ya sebatas itu aja, dalam artian ya ada hal-hal yang kamu nggak bisa pahamin dia secara menyeluruh. Jadi dia masih membuka peluang diri dia untuk orang lain bisa kenal sama dia ya. Ini saling memperkuat ya. Selanjutnya ada cerita 7 cup. Cerita tentang ilusi, cerita tentang janji-janji tidak dipenuhi. Ternyata di belakang kamu ada cerita-cerita kurang nyaman tentang kamu. Bahwa ada hal-hal yang sebenarnya dia belum bisa wujudkan sama kamu, dia ngakunya ke orang lain ya dia udah wujudkan, atau permintaan kamu terlalu banyak sehingga dia susah mewujudkan ya. Di satu sisi di hadapan kamu dia sosok yang luar biasa, punya arah hidup, punya tujuan, tempat kamu bergantung, namun di belakang kamu ini kurang begitu positif ya. Mulai dari ya tidak bisa dipercaya, ya ngerasa nggak sedekat itu juga sama kamu, dan terakhir ya banyak ketidakjujuran, banyak kepura-puraan yang dia ceritakan tentang kamu ya. Selanjutnya kita masuk ke cerita yang ketiga ya. Ini untuk kamu dan dia, di mana kamu sadar betul dia penuh intrik, di mana kamu sadar penuh bahwa dia seringkali bermuka dua atau pintar menyimpan rahasia yang dia bicarakan tentang kamu di belakang kamu. Ada kartu 6 cup ya, dia seringkali berbicara bahwa kamu adalah orang di mana dia bisa terbuka, dia bisa percaya, dia bisa menyampaikan apapun tanpa perlu takut ataupun ragu-ragu. Kemudian kartu yang kedua adalah kartu 3 SWOT ya. Di belakang kamu ternyata dia juga berbicara bahwa kadangkala kamu adalah sosok yang seringkali memperlakukan dia dengan tidak adil, mendominasi dia. Ini ingat ya, ini cerita di belakang kamu ya. Mendominasi dia, memperlakukan dengan tidak adil, atau kadangkala maunya sendiri, mau menang sendiri, mau benar sendiri. Ingat, ini adalah versi dia ya, cerita dia tentang kamu. Kemudian satu kartu yang terakhir adalah kartu 7 pentacle. Kamu orang yang penuh kekhawatiran, penuh ketakutan akan masa depan. Dan juga kamu adalah orang yang kalau bisa dia nggak terlalu nyaman, terlalu lama bersama-sama sama kamu. Ingat, ini cerita di belakang kamu. Kita masuk ke cerita yang ketiga, di mana di sini ada kartu King of Wands ya. Dia orang yang benar-benar jadi tokoh yang luar biasa buat kamu, orang yang benar-benar kamu kagumi. Di belakang kamu, apa yang dia bicarakan? Di sini ada kartu Queen of Pentacle ya. Ternyata di belakang kamu dia merasa
Atau dia menyampaikan ke orang-orang bahwa kamu seringkali nggak bisa benar-benar nemenin dia. Kamu nggak bisa selalu ada buat dia. Ada banyak cerita kesepian dan sendirian yang dia alami. Nah ini dia di belakang kamu ternyata dia membicarakan kamu nggak sesering itu nemenin dia. Dia banyak kesepian, dia banyak nggak kamu pahami, dia banyak nggak kamu temenin. Kemudian ada kartu 9 pentacle ya. Jadi cerita tentang kesabaran ya. Saat dia bercerita tentang kamu ya dia cerita tentang kamu adalah sosok orang yang sabar. Tapi mau mendengarkan dia, mampu bersabar di kondisi apapun. Saat orang-orang lain mungkin sudah mundur atau pergi meninggalkan dia, ya kamu tetap sabar sama dia. Ada cerita-cerita positif seperti itu. Kemudian kartu yang terakhir adalah kartu Knight of Cup. Dia seringkali juga membicarakan ya mungkin kamu nggak bisa selalu nemenin dia. Tapi di momen-momen vital, di saat-saat dibutuhkan, kamu adalah sosok yang benar-benar bisa hadir di sisi dia walaupun yang nggak selalu ada sama dia ya. Ini masih cukup positif. Oke, sampai di sini pembacaan kita mengenai yang dia bicarakan di belakangmu tentang kamu ya. Semoga bisa menjadi masukan yang positif untuk para sahabat di sini. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini ya. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Bye-bye.